Yuk, welcome back guys di channel Just Luckman. Di sini kita akan membuat video review lagi ya, review HP. Dan di video kali ini yaitu kita akan review HP Realme GT2 Pro. Oke. Sebelum video dimulai, review dimulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video ini agar mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Kita pakai website yang sama ya, seperti sebelumnya. Di sini juga ada tampilan Realme GT2 Pro ya. Kita bisa lihat untuk kamera depannya di bagian pojok kiri atas ya, memiliki dua kamera utama. Kamera belakangnya ada dua dan juga mungkin tiga kemungkinan. Oke. Rilisnya yaitu 8 Januari 2022 kemarin, berarti sekitar 1 bulan lebihan lah ya. Masih termasuk baru. Langsung aja kita ke detailnya ya. Untuk network dari HP ini seperti biasa GSM CDMA dan juga sudah support 5G. Tapi untuk 5G-nya sendiri mungkin belum fungsional ya untuk di daerah yang masih belum terjamah karena 5G masih belum umum lah istilahnya. Belum umum, belum bisa dipakai ke seluruh bagian Indonesia lah ya. Jadi mungkin di kota-kota besar aja masih baru ada 5G-nya ya. Announce 4 Januari dan juga rilisnya 8 Januari 2022. Untuk dimensinya sendiri itu 163,2 mili kali 74 mili kali 82 mili. Yaitu panjangnya 16 sentian, lebarnya juga 7,5 sentian, tebalnya 0,8 senti ya. Untuk beratnya sendiri juga 189 atau 199 gram tergantung warnanya. Mungkin semakin gelap semakin berat ya karena pigmen warnanya mungkin yang lebih banyak ya. Untuk SIM-nya juga dual nano SIM standby, jadi bukan hybrid, bisa masukkan micro SD dan juga SIM 2 tanpa ada masalah ya. Untuk displaynya sendiri 120 Hz atau 120 fps kalau buat nonton video atau gaming. 4K pasti bisa ini ya. Untuk size-nya 6,7 inci, size layarnya diagonal ya, 6,7 inci. Screen to body ratio ini 74,8%. Ini masih lebih kecil daripada Vivo Y75 kemarin yang kita review ya, sebesar 88%-an lah. Videonya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya. Untuk resolusinya juga 1440 kali 3216 pixel ya. 1440p bisa kalian berarti seperti itu. Juga ini proteksinya Corning Gorilla Glass, pakai Gorilla Glass ya, pasti itu. Sekarang nggak ada HP yang nggak pakai Gorilla Glass, pasti pakai. Untuk OS-nya sendiri juga sudah menggunakan Android 12, Realme UI 3.0. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Untuk mungkin yang kalian belum tahu apa itu Snapdragon 8 Gen 1, itu chipset setelahnya Snapdragon 888 atau 888. Snapdragon 8 lah. Bisa terlihat dari angkanya ya. Melalui performa ya. Performa itu jauh lebih tinggi daripada yang Snapdragon 888 sebanyak peningkatan performanya 20-30% lah untuk Snapdragon 8 Gen 1 daripada yang Snapdragon 888. Untuk ketebalannya juga 4 nanometer, juga ini berfungsi sebagai performa ya. Dengan 4 nanometer ini semakin kecil dan juga semakin hemat daya, jadi ya sangat berpengaruh untuk performanya ya. Jadi untuk performanya 20-30% lebih tinggi dan daripada Snapdragon 888 dan juga lebih hemat daya daripada Snapdragon yang 888. Untuk CPU-nya sendiri octa-core 8 inti dengan 1 core 3 GHz, 3 core 2,5 GHz dan juga 4 core 1,8. Jadi ini campur lah ya.
tidak ortodok tapi bagus lah. Untuk GPU-nya sendiri sudah terintegrasi dengan Adreno 730 ya, nggak perlu menjelaskan lagi. Banyak kalian yang sudah tahu. Untuk memory card-nya, card slot no. Tidak memiliki memory card ternyata. Jadi tidak support SD card. Untuk nganunya HP ini tidak support SD card. Mungkin itu untuk kalian yang upgrade penyimpanan menggunakan SD card. Tidak ada ini. Slotnya nggak ada ini slotnya. Adanya internal yang dimana internalnya cukup besar loh ya. 128 standar HP-HP sekarang dan juga 256 versi 256. Juga ada yang versi 500 GB, 512 GB. Ya, itu juga mengikuti RAM-nya juga lah ya. Ada yang versi 8 GB RAM dan juga 12 GB RAM. Mengikuti itu. Untuk kameranya juga tadi ada 3 bagian belakang ya, 50 megapiksel wide lebar dan juga 50 megapiksel ultra wide. Jadi ada yang kamera yang digunakan multifungsi lah ya. Untuk juga yang jauh lebih lebar lagi. Untuk 3 megapiksel mikroskop. Jadi ya, dari namanya juga terlihat lah fungsinya untuk apa ya. Untuk fiturnya juga dual LED, HDR, panorama, dan juga dual tone flash standar. Untuk video output dari kamera ini, terutama yang 50 megapiksel tadi, itu 8K atau 8K dan juga 4K 30 atau 60 fps. Outputnya sudah sangat tinggi lah ya. 1080p itu rentang dari 30 fps sampai 240 fps. Dan juga gyro EIS. Nah, dibandingkan HP kemarin yang kita review tuh Realme itu cuma sampai 720 ya. Untuk yang 960 fps-nya itu 720p. Tapi enggak, 4K-nya tetap 30 fps, tidak sampai 60 fps 4K-nya. Apalagi di sini ada 8K ya, 8K. Jadi untuk kameranya menurut pribadi ya ini lebih menang, karena ngapain 960 fps itu tapi 720p, mata manusia tuh nggak sampai segitu. 240 aja sudah nggak sampai mungkin beberapa ya. Lalu lanjut ke selfie kamera 32 megapiksel, cukup ya, megapikselnya cukup besar lah ya, wide, fiturnya HDR panorama ya. Lalu videonya tidak beragam seperti yang kemarin juga, tidak beragam, ini cuma 1080 30 fps, sedangkan kemarin kan banyak ya hasil outputnya. Jadi untuk yang selfie kamera Realme GT2 Pro ini masih kalah ya. Untuk soundnya juga sudah support stereo speaker, tapi kita lihat di 3,5 meter jacknya no, berarti ini tidak ada port jacknya ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan earphone headset harus yang pakai Bluetooth, jadi nggak ada kabelnya lah istilahnya. Entah ini peningkatan atau pengurangan ya dari kalian sendiri yang tentukan. Untuk komunikasinya juga pasti ada WiFi sama hotspotnya, pasti Bluetoothnya 5.2, peningkatan dari 5.0 yang dirilis beberapa tahun yang lalu lah ya, sudah lama ini. 5.2 pasti lebih tinggi lah, pasti support GPS dan juga NFC, support NFC fanboy kalian akan senang. Terus USB-nya Type-C 2.0 dan juga USB on the go, standar lah ya. Fiturnya juga fingerprint under display di bawah layar, accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan color spectrum biasa seperti HP lainnya, dan juga baterainya LiPo 5000 mAh, non removable pasti. Chargingnya juga fast charging 65 watt 100%, 0 sampai 100% cuma 3,5 jaman lah menurut iklannya lah ya. Aslinya mungkin kurang bisa lebih bisa. Nah ini untuk warnanya putih, hijau, sama hitam dan biru ya. Itu tadi beratnya tergantung warnanya tadi 189 atau 199 gram lah ya dari warnanya. Lalu harganya juga di sini 460 euro, kalau dirupiahkan sekitar 7 sampai 8 jutaan lah ya. Segitu untuk HP chipset
baru, termasuk chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1 ya, atasnya Snapdragon 888, dan juga dengan GPU Adreno bersama kameranya yang punya rentang resolusi quality, terus FPS-nya yang rentangnya panjang lah, juga ya segitu memang harganya, mau gimana lagi. Oke, sekian dari review Realme GT 2 Pro ini. Jika ada salah mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.